Pagi Pak, Selamat pagi Pak. bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan. Setelah puasanya kemarin berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan sebagaimana yang dijadwalkan. Bagaimana penerapan pembelajaran selama ini masa corona, selama COVID ini aman dan lancar? Ya, aman. Syukur puji Tuhan. Jadi baik Pak, ya hari ini kita melakukan pendampingan ke nol. Setelah selama kurang lebih 1 bulan, Pak Ali mereka difasilitasi oleh fasilitator untuk melakukan refleksi tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan kita bertemu di hari ini Pak Ali, itu yang pertama, saya ingin mengetahui secara lebih mendalam kira-kira tantangan pembelajaran selama masa daring ini seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, refleksi perubahan pembelajaran di dalam kelas setelah Pak Ali menerapkan pemikiran-pemikiran yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu menjadi dua tujuan yang akan kita sharingkan di hari ini. Sehingga pertama, saya ingin mengetahui dulu yang pertama, bagaimana penerapan pembelajaran daring yang Pak Ali ikuti bersama fasilitator Pak Deki. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi penerapan proses pembelajaran daring dalam kaitan pendidikan pelatihan calon guru gerak itu kami selama ini diberikan materi-materi secara virtual, kemudian kami diberikan tugas-tugas. Dalam tugas-tugas itu ada yang berupa tugas secara individu, ada juga tugas berupa secara kelompok. Nah, dalam tugas secara kelompok itu kami diberikan kolaborasi kerjasama antara kelompok dalam kaitan dengan pembuatan tugas-tugas berupa PowerPoint, kemudian poster, kemudian pertemuan berikutnya kami disuruh untuk mempresentasikan hasil kelompok yang sudah kami buat. Lalu penerapan selanjutnya itu adalah kita bagaimana kita mengintegrasikan konsep Merdeka Belajar itu kepada siswa, di mana kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai budaya yang ada di sekitar Kabupaten Flores Timur yang kita bisa integrasikan ke dalam beberapa mata pelajaran, sehingga di sanalah terciptanya ruang kolaborasi, ruang diskusi para anak, sehingga lahirlah aseptivitas anak, skill anak, kemudian dari nilai budaya itu maka yang paling pertama yang dihasilkan itu adalah karakter anak yang dibentuk dulu. Persoalan knowledge itu akan sendirinya dia ikut, tapi bagaimana kita membentuk karakter anak sendiri. Mungkin sementara dulu. Terima kasih. Baik, menarik sekali ini penerapan pembelajaran daring yang Pak Ali mereka bersama teman-teman lakukan selama pendidikan calon guru penggerak. Apakah selama penerapan pembelajaran daring itu Pak Ali merasakan ada kendala-kendala yang berarti, misalnya jaringan atau apa begitu? Baik, dari persoalan kendala itu yang pertama itu mungkin kalau dari faktor dukungan saya kira di sekolah kami itu kepala sekolah 100% mendukung kegiatan bagi guru-guru atau calon guru penggerak ini, tapi kendalanya mungkin di jaringan. Tapi kami di sekolah karena sudah disediakan beberapa wifi, maka saya kira itu tidak ada kendala. Hanya persoalan mungkin kami sendiri mungkin ada sedikit mengalami kekurangan itu ada pada persoalan IT, yaitu dalam kaitan pembuatan poster itu masih kami dalam proses pembelajaran, hingga kita perlu waktu untuk terus belajar dan meningkatkan dalam kaitan dengan IT tersebut. Luar biasa ya, berarti dukungan dari ekosistem sekolah terhadap proses pendidikan guru penggerak yang Pak Ali alami ini dukungannya luar biasa, terutama dari kepala sekolah dan teman-teman sesama tentunya. Apalagi sekolah juga didukung dengan jaringan wifi. Saya menangkap beberapa poin tentang mungkin sedikit keresahan Pak Ali tentang ketika menghasilkan poster ya. Ya. Apakah kendala itu berasal dari diri Pak sendiri atau dari teman-teman atau seperti apa kendala poster? Ya, kalau persoalan kendala mungkin dari saya sendiri juga dengan teman, karena kami di kelompok kelas B, kelompok 3 itu, nah kelompok 2 itu saya dengan salah satu teman saya, karena kami 4 orang jadi bagi kelompok. Nah, kami dua ini mungkin di bagian pembuatan poster masih mengalami kesulitan.
Tapi kalau berkaitan dengan pembuatan video pembelajaran, kemudian PowerPoint, kemudian presentasi itu tidak ada masalah. Hanya kendalanya di pos saja. Mungkin pendampingan juga kami selalu butuhkan, kemudian kami juga siap untuk meningkatkan IT dalam kaitan dengan pembuatan pos ini. Meningkatkan kemampuan IT ya Pak Ali ya. Tetapi masalah tersebut itu teratasi juga ya Pak Ali. Ya, alhamdulillah dalam kaitan kegiatan selama ini, walaupun ada satu hal yang kendala bagi kami, tapi kami selalu mencari solusi untuk menyelesaikan dan pada akhirnya tugas semua kami selesaikan. Oh iya. Apakah kendala seperti tadi itu sudah Pak Ali rasakan pada hari-hari sebelum Pak Ali menjadi salah seorang calon guru penggerak yang terpilih di Kepulauan Timur? Saya kira tidak juga, tapi dalam kaitan yang pembuatan itu, poster itu karena mesti ada aplikasi yang secara khusus kita butuh waktu untuk kita belajar, kita dekatkan dengan beberapa teman yang dianggap mampu, yang punya kompetensi itu, sehingga kita masih butuh waktu. Tapi saya kira tidak ada masalah. Dan ke depan ini kami juga siap untuk mengikuti dalam kaitan membuat poster. Luar biasa ya semangatnya Pak Ali, meskipun semula merasa bahwa tidak bisa membuat poster, tetapi berkat semangat juang yang tinggi masih ingin belajar dari teman-teman yang lain, dan akhirnya alhamdulillah tugas poster itu dikirim juga di mana-mana LMC. Berhasil dikirim semua. Dan pada umumnya teman-teman kita yang ada di dalam kelompok juga mengirimkan tugas yang sama ya, dan berhasil ya. Iya, berhasil. Berarti tentang boleh kita katakan bahwa tentang pembelajaran daring yang paling alami selama kurang lebih 1 bulan ini tidak terlalu berat ya tantangannya. Berarti semua tugas-tugas yang dikerjakan berjalan lancar. Apakah teman-teman yang lain yang sebelum mata pelajaran, Pak Ali kan mata pelajaran IPA, teman-teman yang sebelum mata pelajaran IPA, teman-teman sejauh mendukung proses pembelajaran yang Pak Ali ikuti sekarang di pendidikan guru penggerak. Baik, jadi kemarin saya hasil diskusi dengan kepala sekolah dan Makassar kurikulum di ruang kepala sekolah itu kami wawancara dan kaitan dengan persoalan dukungan dari sekolah, kemudian dukungan dari teman-teman sejawat di Sebenarnya Satu Landuka, kemudian secara keseluruhan dalam kaitan dengan komunitas pendidikan sendiri. Baik, jadi menyangkut kepala sekolah yang Makassar kurikulum, pada akhirnya mereka semua mengapresiasi dan sangat mendukung sehingga seluruh kebutuhan baik itu materi maupun peralatan-peralatan lain yang dibutuhkan oleh teman calon guru penggerak, sekolah siap untuk membackup. Kemudian pada teman-teman guru mata pelajaran kemarin karena beberapa teman senior guru IPA dalam keadaan sibuk, sehingga saya mengambil sampelnya di guru mata pelajaran bahasa Inggris. Dan kemarin juga salah satu peserta dia juga mengikuti tes awal calon guru penggerak, tapi pada tes yang wawancara kemarin beliau tidak berhasil sehingga saya pengen saja masuk. Tapi wawancara dengan teman sejawat dalam rumpun bahasa Inggris, beliau sudah paham dan sudah sangat mendukung sekali dengan kegiatan calon guru penggerak ini, sehingga pada September saat ini karena ada 2 orang, maka jika sampai di tanggal 8 Desember nanti kami berdua yang berhasil sebagai guru penggerak, maka dengan sendirinya sekolah akan mendaftar diri menjadi sekolah penggerak. Wah, luar biasa ya semangatnya kepala sekolah, berikut semua kepala-kepala urusan di sekolah ini sangat mendukung ya, sampai-sampai mau nekat untuk menjadi sekolah penggerak di Kabupaten Provinsi. Luar biasa ya. Luar biasa. Menarik memang ya mengikuti kisahnya Pak Ali yang sudah bisa meskipun dalam skala kecil ya, istilahnya apa ya, memotivasi rekan-rekan guru yang lain agar terlibat juga dalam program ini. Dan memang saya tahu Pak Ali orangnya tidak suka untuk tutup dan hobinya membagikan energi positif kepada teman lain untuk bisa memberikan sesuatu hal yang baru kepada SMP Negeri 1 Larantuka. Oke, kita ke topik berikutnya. Selama 1 bulan terakhir ini, kira-kira setelah Pak Ali mengikuti fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Fasilitator, apa yang telah Pak Ali lakukan di dalam kelas terkait pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan pemikiran-pemikirannya Ki Hajar Dewantara? Baik, jadi yang pertama itu kami saya dan Pak Ibu menyepakati bahwa yang pertama kita membiasakan diri dengan sarapan pagi, itu
senyum, kemudian dengan ramah setiap guru yang hadir. Kami kan dari kesiswaan Pak, jadi setiap hari kami berdiri di pintu gerbang untuk menjemput anak-anak masuk. Jadi menyapa, mengucapkan selamat pagi itu hal yang pertama kami lakukan, itu menjadi kebiasaan. Itu adalah salah satu cara membentuk karakter anak. Kemudian di dalam kelas, yang pertama kami lakukan adalah menyepakati kegiatan belajar mengajar. Jadi kita sepakat yang bisa didik, kemudian dari kesepakatan itu kemudian kita bentuk kelompok-kelompok dengan melihat kemampuan atau potensi yang ada pada anak. Karena di dalam satu kelas itu kurang lebih 34 anak yang kemampuannya sangat heterogen, sehingga kita juga harus menentukan kelompok itu dengan melihat potensi atau kemampuan yang dimiliki anak. Sehingga pada anak-anak yang punya kemampuan yang rendah, dia tidak bisa terbentuk dalam satu kelompok, tapi harus disebarkan. Jadi misalnya ada 4 kelompok, pada anak-anak itu yang sedang mempelajari kita sebarkan dalam 4 kelompok itu, sehingga ada ruang untuk mereka juga saling memacu atau mau belajar untuk diskusi bersama, kemudian hasil diskusinya bisa dipresentasikan. Nah, penerapan yang pertama itu adalah berkaitan dengan kita menyampaikan dulu pokok materinya. Nah, kemudian dari pokok materi itu anak diberikan buku pegangan. Kemudian dari materi itu mereka kita suruh untuk mendiskusikan materi yang kita pelajari pada hari itu. Nah, hasil diskusi tersebut nanti akan disampaikan atau dipresentasikan secara kelompok oleh kelasnya masing-masing. Mungkin pertama itu bagi kelas. Setelah yang kedua, saya menyampaikan bahwa saya sekarang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan bergerak, dan konsep merdeka belajar yang saya sampaikan kepada anak-anak di kelas itu modelnya seperti ini, sehingga kita sepakatinya pembelajaran pada pertemuan berikutnya kita menggunakan konsep belajar seperti yang di filosofi yang dilahirkan oleh Bapak Kiai. Luar biasa ya. Jadi yang mau Pak Ali katakan di dalam pembelajaran kemarin itu adalah pendidikan karakter ya Pak. Nah, kita berarti sudah sangat sesuai dengan 3 dosa yang kira-kira mau dihapus oleh Nadiem Makarim. Seperti yang kita tahu kemarin, Menteri kita Nadiem Makarim telah berencana untuk menghapus 3 dosa pendidikan. Salah satunya adalah bullying dan intoleransi. Keduanya itu. Nah, ini saya kira luar biasa. Pak Ali telah membangun kesepakatan dengan anak-anak bahwa setiap pagi mereka wajib sapa pagi ya Pak Ali. Baik Pak, jadi saya mungkin begini, ada sekalipun Bapak Ki Hajar Dewantara itu sangat tidak sependapat dengan konsep penerapan teori tabula rasa. Dulu itu guru yang mewarnai kertas, anak itu kan diibaratkan seperti kertas putih. Tapi yang mewarnai itu adalah guru. Sekarang dalam presentasi kemarin saya di fasilitator itu, saya membalikkan teori itu, bahwa kertas putih itu adalah diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya kepada anak, dia sendiri yang mewarnai, dia sendiri yang memberikan warna pada kertas itu. Sehingga bebas itu kita beri kepada anak, maka anak merasa dirinya dia bebas, dia merdeka, dia ingin mau menyampaikan konsep apa saja sesuai dengan kertas yang sudah ada di depan dia. Jadi saya balik teori itu. Nah, kemudian satu lagi yang sangat itu adalah tentang kita di IPA. Itu mungkin lebih pasnya adalah teori pembelajaran yang berbentuk konstruktivisme. Nah, di situ kan basic project itu kita lebih tekankan, sehingga mungkin anak lebih banyak memahami teori konsep itu lewat eksperimen itu, dia lebih mudah memahami. Mungkin itu yang saya baru terapkan beberapa teori. Berarti dalam 1 bulan terakhir ini, selain karakter anak yang Pak Ali perhatikan, Pak Ali juga menerapkan teori konstruktivisme dalam pembelajaran IPA di kelas. Oh, ini luar biasa ya. Apakah ketika Pak Ali menerapkan cara-cara yang telah Pak Ali lakukan untuk membangun karakter anak-anak tadi, adakah anak-anak yang tidak mengikuti? Baik, jadi ketika kita bentuk kelompok itu memang ada 1 anak, tapi 1 anak saya temukan di kelas 7A itu ada anak yang punya kebutuhan khusus Pak. Mungkin dia masuk di inklusif Pak. Nah, jadi pandangan dia itu ke lain, tapi pikiran dia tertuju pada diskusi itu. Jadi kelainan pada anak itu mungkin menjadi perhatian anak yang berkebutuhan. Iya, anak yang berkebutuhan khusus itu mungkin
menjadi perhatian wali kelas. Dan kemarin juga alhamdulillah saya sampaikan kepada wali kelasnya dan saya juga teruskan ke pimpinan. Jadi anak yang seperti ini barangkali jangan dibiarkan dia sendiri, tapi harus didampingi, harus dirangkul, mungkin lebih bekerja ekstra wali kelas. Sehingga ketika guru mata pelajaran masuk dalam kelas, model pembelajaran itu jangan seperti menonton terus, harus berubah bentuk pembelajaran sehingga anak yang berkebutuhan khusus itu mungkin dia bisa lebih aktif, dia bisa bergabung dengan teman lain untuk materi yang diberikan. Setelah Pak Ali menerapkan hal yang menurut Pak Ali sesuai dengan pemikiran Hajat Dewan Ta'ala tadi, kira-kira pelajaran apa yang Pak Ali dapatkan ketika Pak Ali menerapkan hal itu? Baik Pak, jadi kalau kita di konsep kita Pak, saya pikir Pak Frans sudah kita sama-sama sebut, Pak Damsir juga dalam satu rukun kita. Jadi anak-anak itu kalau kita tidak coba Pak, kita tidak berikan ruang, kita tidak tahu dia mau bicara, dia mau ngomong, dia mau sampaikan pemikiran apa yang dia baca. Ruang itu harus kita ciptakan. Nah, alhamdulillah bahwa walaupun dengan bahasa yang berkaki-kaki, penggunaan bahasanya belum begitu sempurna, tapi mereka berani menyampaikan hasil diskusi mereka. Kemudian sesama teman kita berikan waktu sedikit untuk mereka saling menanggapi. Nah, dalam tanggapan itu baru guru bersama mereka untuk menyimpulkan hasil yang diskusi tadi menjadi kesimpulan materi pada hari itu. Tapi luar biasa Pak. Jadi kalau ruang itu tidak diberikan, kita tidak akan menemukan anak itu berani atau tidak. Tapi ketika diciptakan ruang itu, mereka berani menyampaikan, walaupun dengan bahasa-bahasa yang terkait. Tapi pendekatan budaya itu juga satu hal yang luar biasa. Saya kira karakter anak harus dibentuk dulu, baru BSD-nya pengetahuan atau knowledge kita akan terbentuk dengan sendiri. Jadi ketika Pak Ali menerapkan teori konstruktif tadi dalam pembelajaran IPA, anak-anak termotivasi ya? Termotivasi sekali. Sangat senang untuk belajar IPA. Padahal IPA seperti banyak orang tahu pelajarannya sulit. Tetapi kalau sampai mereka termotivasi untuk belajar, artinya mereka merdeka untuk belajar. Apa ada tekanan dari selain dari situ Pak, saya sedikit menggunakan infografis dan PowerPoint. Ada satu video kita tampilkan. Ada media-media lain yang ditampilkan. Sehingga mereka termotivasi. Kemudian kita berikan waktu mereka untuk diskusi. Disitulah mereka, walaupun tadi seperti yang saya sampaikan, bahasanya masih belum sempurna, tapi mereka berani untuk mengungkapkan. Itu kan kita bisa tahu bahwa mereka sangat termotivasi, sangat antusias sekali untuk mengikuti kegiatan belajar. Baik, itu mantap sekali ya. Saya kira hal luar biasa yang Pak Ali lakukan. Terkait dengan kita tahu sekarang ini di masa pandemi ini Pak Ali. Dan tentunya durasi waktu yang diberikan oleh sekolah kepada setiap guru per mata pelajaran itu tidak banyak. Apakah durasi waktu yang tersedia ini menjadi hambatan bagi Pak Ali untuk menerapkan pemikiran yang Hajat Dewan Ta'ala tadi? Saya pikir kalau menjadi hambatan juga tidak, tapi bagaimana durasi waktu yang diberikan itu guru mendesain, karena waktu yang limit waktu yang diberikan terbatas karena kita belajar di tengah pandemi. Maka kami 1 bulan terakhir ini memasuki ujian semester ini, kami menyepakati 1 hari itu 3 mata pelajaran dari Senin sampai hari Kamis. 1 hari 3 mata pelajaran dari Senin sampai Kamis. Jadi kalau untuk kita di IPA Pak, tergantung dari gurunya. Jadi ada video pembelajaran di mungkin di laptop sudah ada, barangkali itu ditampilkan. Kemudian kita sampai anak-anak waktunya balik kita hari ini, kita diskusi dengan materi ini. Nah, walaupun jamnya terbatas, tapi kalau ruang itu kita berikan, jadi pasti anak itu termotivasi. Anak-anak tetap diberikan ruang, terus berikan ruang. Durasi waktunya singkat. Jadi 1-2 pikiran yang kita minta mereka untuk memberikan kesulitan di mana, kita perlu dapatkan. Walaupun ruang diskusinya kurang diciptakan, tapi pendapat dari anak-anak kita perlu minta sehingga dengan durasi waktu yang singkat itu kita tampilkan videonya, kemudian kita berikan ruang untuk mereka berdiskusi sebentar, kemudian kita minta pendapat dari mereka. Kesulitan yang dialami seperti apa? Dan anak-anak juga tidak merasa bosan ya dengan acara yang kita terapkan ini ya. Oh luar biasa ya. Menurut Pak Ali, kira-kira apa hal baik yang sudah Pak Ali terapkan? Hal baik yang sudah terapkan itu yang dari pantauan Pak Ali, kira-kira hal baik yang didapat dari siswa atau Pak Ali berikan kepada mereka itu seperti apa? Baik, jadi kalau yang saya ambil yang pertama di kelas saya, karena saya keluar kelas,
Jadi karakter anak itu setiap hari saya dampingi mereka untuk berdoa, saling menyapa, bersapa. Ada perubahan karakter sudah mulai terbentuk sekarang lebih baik. Ya, karena lebih baik. Kemudian dalam kaitan dengan terus belajar mengajar di kelas juga, 1-2 teman guru kemarin kita sifatnya baru sosialisasi, baru sharing saja bahwa kita. Oh, ada teman-teman yang ada mengamati. Iya. Observer ya. Ada teman di antara kemarin saya minta Pak John Bahi, itu saya minta untuk masuk dan mengamati proses belajar mengajar di kelas yang kita sepakati sedikit kita menerapkan proses pemikiran keadaan dan hasilnya luar biasa. Seperti yang saya katakan, kalau ruang itu tidak kita ciptakan, kita tidak akan tahu anak itu potensinya seperti apa. Jadi saya harapkan bahwa ini kita mulai sudah dari sekarang. Jadi konsep yang kita belajar kita temukan apabila kita berikan ruang itu kepada anak. Nah, kalau budaya ini tidak kita bentuk, tidak akan kita temukan. Jadi luar biasa sekali. Jadi anak-anak termotivasi, kemudian teman-teman guru yang mengobservasi itu yang menerapkan cara yang sama di kelas ya. Bagus ya Pak ya. Kemudian menurut Pak Ali, setelah Pak Ali menerapkannya selama kurang lebih sebulan ini, apakah apa yang perlu diperbaiki ke depannya untuk 1 bulan berikutnya? Baik, Pak. Jadi yang paling pertama saya mulai dari siswa dulu. Iya. Karena banyak anak ini yang mungkin 1-2 anak yang masih perlu didampingi lagi ya. Secara berkelanjutan. Yang kedua mungkin anak-anak yang berkebutuhan khusus itu juga perlu didampingi. Kemudian dari gurunya barangkali itu tidak bosan-bosan guru itu mendesain model pembelajaran yang berpihak pada anak. Itu harus kita harus ubah dari sekarang sehingga terkesan bahwa di setiap materi yang kita berikan itu bahwa anak itu merasa dirinya lebih luas, lebih bebas untuk mengekspresikan kemampuannya. Maka semua itu kembali pada guru. Metode yang digunakan itu juga harus melihat kemampuan beragam kemampuan siswa. Sehingga desain pembelajaran itu juga harus bentuknya menarik sehingga anak itu menjadi termotivasi, rasa ingin belajarnya tinggi. Nah ini tentu semua itu kembali pada guru. Nah, dengan konsep Bapak Ki Hajar Dewantara ini bahwa terus terang Pak, ini saya harus katakan bahwa kita Indonesia tapi kita lebih banyak mereduksi teori-teori pembelajaran dari negara luar. Sementara kita punya seorang filosofi pendidik ini, dikatakan Bapak pendidik ini punya filosofi yang luar biasa. Kenapa kita harus dengan budaya orang lain, tapi budaya kita sendiri kita asing. Nah, ini yang luar biasa. Jadi pada kita mengalami pembelajaran sekarang kita juga masih berdosa. Ini harus diatur. Terus terang, karena kita belajar sistemnya mengejar tuntutan materi. Anak itu bukan sebagai subjek pendidikan, bukan sebagai objek pendidikan. Tapi itulah kegiatan pembelajaran pusat pada guru saja. Sementara anak tidak diberikan kesempatan ruang yang seluas-luasnya, kesempatan seluas-luasnya untuk berekspresi. Berarti saya bisa menangkap bahwa yang perlu ditingkatkan lagi dari Pak Ali adalah mungkin menguasai ini metode-metode pembelajaran lain yang pada ujungnya agar anak lebih terlibat aktif ya, terlibat aktif dalam pembelajaran. Ya ini luar biasa ya. Untuk mencapai hal ini yang perlu diperbaiki ke depannya ini, kira-kira apa yang Pak Ali rencanakan? Jadi baik Pak, ini SMP Negeri 1 ini adalah sebuah komunitas pendidikan yang sangat besar Pak. Iya. Saya kira sejalan dengan pemikiran Pak Ade Damsir juga, beliau mencoba dengan program aplikasi Office 365 saja. Setelah itu ini kita juga mengakui bahwa banyak teman-teman guru ini juga harus ditampilkan secara khusus. Harus ditampilkan secara khusus berskala dan berkelanjutan. Sehingga dalam kaitan dengan menangkap penggunaan ITC ini juga memang guru-guru juga harus diberikan gerakan motivasi yang khusus. Sehingga karena pembelajaran seperti filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara ini kita selalu harus dengan konsep saja, omong saja dari kasar saja, tapi kita juga harus melakukan perubahan-perubahan pada diri seorang pendidik itu sendiri. Jadi apapun perubahan ini kan berkembang Pak. Pendidikan kan berjalan sepanjang hayat.
Jadi perubahan pendidikan itu kita harus ikut. Sehingga mungkin di kami di komunitas para pendidik itu juga harus banyak juga mendapat pelatihan dalam pendidikan ITC itu, sehingga model-model pembelajaran yang kita sajikan lebih menarik, lebih inovasi itu karena harus menguasai IT. Ini berarti saya menganggapnya bahwa Pak Ali berencana untuk pada proses pembelajaran berikut bisa memanfaatkan lagi media sebanyak mungkin agar memacu anak untuk belajar. Jadi seperti itu ya Pak. Ya, jadi bukan untuk saya saja Pak. Oh iya benar. Sesama teman guru sejauh itu kita harus gerakan. Mungkin lewat Pak Damsi, dari kemampuan ITC yang ada, kita bisa berikan dorongan kepada teman-teman lain. Termasuk saya juga. Saya ini masih butuh waktu banyak untuk belajar dari keadaan mereka. Tapi saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ali itu luar biasa ya. Ada teman-teman yang bisa melakukan observasi, bisa melakukan observasi. Ketika Pak Ali mengajar dengan metode mengajar konstruktif tadi, ada teman-teman yang mengamati. Harapan kita kan jelas bahwa kita bisa menggerakkan mereka juga untuk menerapkan pola yang sama. Apalagi di sekolah ini kan sudah ada Office 365 ya. Nah, luar biasa sehingga bisa Office 365 itu bisa dimanfaatkan juga untuk pembelajaran di kelas. Baik, jadi kami kemarin sempat menyepakati dengan Pak Penaras, pengawas bina SMP Negeri 1 Lampung. Iya. Kan belajar juga adalah basic IPA. Dari belajar memberikan motivasi untuk kami lakukan yang utama itu dari IPA dulu. Nah, mungkin kemampuan Pak Damsi yang ada ini barangkali kami di rumput IPA melakukan itu dulu, kemudian kerjasama juga saya dan Damsi karena saya juga sedang mengikuti pendidikan mungkin kita bisa kolaborasi dengan Pak Damsi ini sehingga kita startnya dari rumput IPA dulu. Dari rumput IPA itu baru kita bisa sosialisasikan para teman-teman rumput yang lain. Bersama kepada Nanti pelan-pelan berlaku juga secara komunitas. Luar biasa ya, padahal sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk beberapa bulan ke depannya seperti itu ya Pak Ali ya. Ini saya kira hal yang bagus dan tentunya baru ya, dan pertama di Flores Timur ya, kalau saya tidak salah mendapatkan informasi bahwa Office 365 kan hanya di sini. Dan kalau diterapkan dalam pembelajaran IPA di kelas yang penggeraknya adalah Pak Ali, saya kira dahsyat sekali. Tinggal bagaimana menerapkan di lapangan. Jadi kebetulan saya tambah sedikit. Pak Damsi juga di sini juga sudah ditunjuk sebagai koordinator website. Jadi harapan saya itu bahwa beliau sudah buatkan punya paspor apa semua, username semua dalam kaitan yang pengguna aplikasi 365 ini. Mungkin karena beliau sudah ditunjuk sebagai koordinator website, sehingga mungkin ke depan teman-teman guru bisa. Tadi luar biasa sekali, saya sengaja tidak sengaja saya ke kamar kecil. Tapi di kelas 7K itu beliau sedang melakukan pembelajaran dengan menerapkan Office 365 secara online Pak. Itu sudah satu hal yang luar biasa. Nah, ini kan menjadi motivasi untuk teman-teman yang ada di sini. Mungkin beliau sudah dipercaya barangkali ke depan sebenarnya satu bisa buat website sehingga Office 365 ini kita bisa gunakan setiap hari. Berarti saya menangkap poin-poin ini lagi bahwa ternyata ekosistem di sekitar Pak Ali ini untuk bergerak dan menggerakkan transformasi pendidikan di sekolah ini luar biasa. Sudah ada banyak sekali teman-teman yang bisa mendukung Pak Ali, dan saya yakin bahwa Pak Ali ke depannya pasti akan mengalami perubahan yang cukup signifikan untuk beberapa bulan ke depan. Apalagi Pak Ali orangnya semangat sekali saya lihat. Ini semangatnya betul-betul luar biasa. Sukses sekali untuk program pendidikan guru penggeraknya. Terima kasih. Kira-kira setelah kita berdiskusi sedari tadi ini menarik kita ngomong tentang konstruktivisme dalam pembelajaran IPA. Kira-kira Pak Ali punya ide baru tidak untuk diterapkan di kelas nanti untuk 1 bulan ke depan? Memang sih kita tahu 1 bulan ke depan ini kan kita libur ya. Libur, tetapi pasti Pak Ali punya 1-2 ide untuk diterapkan di semester yang baru. Iya, saya punya pemikiran itu Pak. Saya kembali pada model kurikulum yang KBK. Tapi yang nilai positif sama itu adalah gurunya bentuk tim. Jadi misalnya kita di rumput IPA, betul. Saya mungkin Pak juga sangat masuk, Ibu Cecilia Sabrina juga sangat masuk, sehingga mungkin jadi mentornya saya. Tetapi beberapa teman guru itu membantu untuk membentuk kelompok, mendampingi anak-anak yang mungkin ada gangguan secara fisik, secara khusus, sehingga mentor mungkin hanya memberikan ini 7 bulan sekali, tapi selalu kita berikan ruang khusus pada anak.
Nah, beberapa guru master kan mendampingi. Iya, betul. Dan mungkin ada anak yang bisa kita dampingi secara per individu. Nah, ada anak kita dampingi secara kelompok. Sehingga anak yang terkesan bahwa punya kemampuan rendah itu mereka merasa dirinya minder atau satu kelompok sendiri. Itu tidak perlu, tidak boleh. Itu kita hindari. Berarti menarik sekali. Ini seperti proses pembelajaran dan sistem lesson study. Lesson study ya. Jadi setelah melakukan kolaborasi itu dalam kelas, nanti keluar melakukan refleksi Kita bersama. refleksi lagi, evaluasi apa yang kita harus lakukan pada pertemuan yang Apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diperbaiki. Iya. Dan itu mungkin sekiranya itu bagus, Pak. luar biasa. Kalau kita coba Pak. Ya, sama kita coba. Saya kira kita perlu masukkan poin ini untuk di semester baru ya, Pak. Bisa ya, Pak? Bisa Pak. Saya siap bekerja sama dengan baru pada setelah itu memang jikalau proses pembelajaran itu berhasil, bisa kok kita mengimbas ke rumpun mapel-mapel yang lain kan? Siap. Oke Pak, ini ide menarik. Saya mencatatnya di sini ya Pak, Ya. supaya kita bisa menerapkannya di semester berikutnya. Oke baik. Nah, menurut Pak Ali, setelah kita mengikuti pendampingan sedang tadi sudah kurang lebih 1 jam lebih ini, proses pendampingan kita yang seperti ini, Pak Ali setuju atau kita dengan tipe yang lain? Saya pada dasarnya sangat mengapresiasi Pak kehadiran Pak Frans sebagai pendamping kami CGP ini. Iya. Saya kira suatu hal yang luar biasa dan perlu dikembangkan terus Pak. Karena mungkin di antara kami teman-teman CGP juga masih butuh hal-hal baru, misalnya pada diri Pak Frans ada kemampuan ITC yang mungkin saya anggap sudah luar biasa, tapi kami juga butuh itu Pak. Jadi bukan hanya pendampingan dalam kaitan yang sudah menyelesaikan tugas sekian, tapi bagaimanapun bisa mentransformasikan apa yang ada pada Pak Frans kepada kami. Sehingga saya kira mungkin ini juga sangat penting, sehingga bukan hanya berhenti pada saat ini saja, tapi setelah kita selesai nanti mudah-mudahan bisa diterima sebagai guru penggerak. Nah, kerjasama kolaborasi ini harus dibangun secara berkelanjutan. Berarti model pendampingan yang seperti ini saya kira Sudah luar biasa. betul untuk situasi kita hari ini Pak ya. Baik Pak Ali. Nanti setelah sesi ini kita akan melihat LMS yang sudah Pak Ali kerjakan dan mungkin kenangan-kenangan itu bisa diceritakan kepada saya. Tentunya kami akan menyampaikan hal itu kepada fasilitator. Saya tahu fasilitator sudah mengetahui, tapi penting juga untuk kita mengingatkan lagi kepada beliau. Kemudian terkait kemampuan IT dan lain sebagainya yang perlu dikuasai, kita pada dasarnya saling berbagi. Kita percaya bahwa kalau kita berbagi pasti kita akan bertumbuh bersama. Oke baik, saya kira Pak Ali, sesi pendampingan kita di hari ini luar biasa. Sudah selesai di hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ali atas segala waktu dan kerelaannya, kepada tim. Terima kasih banyak sudah bisa mengabadikan momen ini. Sekali lagi atas nama rekan-rekan pengajar praktik di Kabupaten Timur, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ali untuk kerja kerasnya selama kurang lebih 1 bulan ke depan. Nah, harapan kami Pak Ali masih ada kurang lebih 9 bulan ke muka. Nah, tetap semangat, tetap energi, pertahankan semangat yang ada, pertahankan energi yang ada untuk kita tuntas di bulan Desember 2021 nanti. Salam Merdeka Belajar. Sukses Pak Ali. Mantap.